Halo, setelah mengikuti pelatihan selama 5 hari dan ini hari terakhir setelah mengikuti post test di lantai 2, seluruh peserta pelatihan segera berkumpul di lantai 3 untuk mengikuti acara penutupan pelatihan digitalisasi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMP yang ditutup oleh pejabat terkait. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Pemkab Jakarta Pusat, Bapak Mumin. Yang saya hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemkab Jakarta Pusat, Bapak Herman Herbandi. Yang saya hormati para kasatwat, para ASN, dan para penyelesai di lingkungan Pemkab Jakarta Pusat. Yang saya hormati Kans Education Bapak Rudini beserta tim, Abinaya Dakar Indonesia Bapak Roni Edward Utama beserta tim, dan Creativity on Innovation Bapak Ahmad Fikri Setiadi beserta tim. Bapak dan Ibu Guru SMK, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMP dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK selaku peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di pelatihan Pemkab Jakarta Pusat dalam rangka mengikuti acara penutupan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua lagu bagi negeri, ketiga, laporan kegiatan yang dilaporkan oleh perwakilan kasatwat, keempat, kesan dan pesan, kelima, sambutan dan arahan, dan keenam, doa. Untuk menyingkat waktu, mari kita membuka acara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menyanyikan lagu Bergilmu Negeri. Para hadirin dimohon adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Kasatmas. Untuk Bapak Ghafur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Pemkab Jakarta Pusat, Bapak Haji Mumin. Yang saya hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemkab Jakarta Pusat, Bapak Herman Herbandi. Yang saya hormati para ASN, para PJLP di lingkungan Pemkab Jakarta Pusat, yang para narasumber yang pertama narasumber dari Abinaya Dakar Indonesia, yang kedua narasumber dari Creativity Innovation, yang mohon maaf tidak dapat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu peserta pelatihan pendidik SMP, wakil kepala sekolah SMP, dan wakil kepala sekolah SMK. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di ruang aula Pemkab Jakarta Pusat dalam rangka mengikuti acara penutupan kegiatan pelatihan di Pemkab Jakarta Pusat. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu dalam syafaat ya Allah
Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Pemkab Jakarta Pusat yang saya hormati, izinkan saya atas nama panitia melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Pemkab Jakarta Pusat untuk periode ini yaitu tanggal 10 Juni 2024 dan sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 adalah pelatihan peningkatan implementasi HOT bagi wakil kepala sekolah bidang SMA. Yang kedua, pelatihan pemanfaatan PNM bagi pendidik SMP. Dan yang ketiga, pelatihan digitalisasi sekolah bagi wakil kepala sekolah SMP. Pelatihan ini telah selesai dilaksanakan selama 5 hari, periode sejak kemarin sampai tanggal 10 Juni 2024 dan terakhir hari ini tanggal 14 Juni 2024. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman dan tertib tanpa ada hambatan suatu apapun. Yang kedua, peserta yang kami undang dalam kegiatan pelatihan untuk minggu ini sebanyak 228 orang dan alhamdulillah diikuti oleh 212 orang atau 92%. Saya sangat apresiasi sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu masih semangat mengikuti pelatihan di Pemkab Jakarta Pusat. Dan belum melaporkan kepada pimpinan bahwa saat pembukaan kemarin peserta kita yang kami undang hampir 276 orang, namun karena kegiatan guru SMK yang dalam pelatihan RSP masih menjalani tes ujian, jadi tidak bisa mengikuti penutupan bersama dengan kami. Yang kedua, saya atas nama panitia mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi pelatihan kepada peserta pelatihan, materi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman kami para pegawai Pemkab Jakarta Pusat, baik PNS maupun DLP yang telah membantu kami sehingga pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar dan aman. Saya juga atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelatihan Bapak dan Ibu banyak kekurangan dan dalam hal pelayanan atau sarana ataupun konsumsi yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Yang terakhir, saya mohon kesediaan Bapak RT Kepala Pemkab Jakarta Pusat atau yang mewakili dapat memberikan sambutan dan arahan serta menutup secara resmi kegiatan pelatihan di Pemkab Jakarta Pusat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdi Nuwur yang telah memberikan laporannya. Acara selanjutnya adalah pesan dan pesan perwakilan dari para peserta. Kami mohon kepada Bapak Ade Fatur Rahman dari SMP Negeri 118. Kepada Bapak Ade Fatur Rahman dipersilakan.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala P4 Jakarta Pusat Bapak Haji Mukmin, Kasat Pendik Bapak Haji Gofur, Kasubag PU P4 Bapak Elman Erpandi, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari Case Education, Bapak yang saya hormati para staf PNS dan administrasi P4, serta rekan-rekan guru yang saya banggakan luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya sebagai perwakilan rekan-rekan guru menyampaikan pesan dan kesan bahwa pelatihan kita dari hari Senin sampai hari Jumat ini diikuti oleh Bapak Ibu guru dengan sangat bersemangat luar biasa, walaupun sambil mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan rapor, tapi tetap bisa mengikuti pelatihan dengan full dari hari Senin, yang mana diisi oleh para narasumber dari Case Education yang sangat luar biasa menurut saya. Bapak Ibunya luar biasa energik. Selain itu penjelasannya sangat logis, sehingga kita sangat mudah untuk menerima materi dari Bapak Ibu narasumber dari Case Education. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber atas ilmunya. Semua yang kita tanyakan, yang mungkin kita penasaran di sekolah, dari mulai PMM, mungkin kalau kita tidak ikut pelatihan ini masih agak bingung apa sih PMM, bahkan disuruh buka PMM aja mungkin ogah-ogahan ya Bapak Ibu ya. Tapi sejak diberikan pelatihan ini oleh para instruktur yang luar biasa, kita jadi hampir mengerti semua tentang PMM. Kemudian materinya tentang P5 juga sangat luar biasa. Jadi dari situ kita bisa mengerti bahwa P5 ini bukan cuma menghasilkan produk, ternyata sangat bermanfaat untuk membentuk karakter dari anak-anak didik kita ya. Jadi selama ini kita masih salah persepsi. Kalau mungkin kita tidak mengikuti pelatihan ini, mungkin kita masih salah persepsi bahwa P5 ini adalah untuk membuat produk. Ternyata P5 ini adalah untuk membentuk karakter anak-anak didik kita ya. Mudah-mudahan ya seperti kasus yang terjadi baru-baru ini tidak menjadi pelajaran bagi kita ya. Dengan P5 ini kita bisa memberikan penguatan karakter bagi anak didik kita agar bisa menjadi toleran ya, berkarakter baik, berbudi pekerti luhur ya. Terima kasih juga kepada panitia atas semua pelayanannya, terutama konsumsinya sangat luar biasa, sungguh baik, nikmat dan mengenyangkan. Sampai pulang pun kita udah nggak bisa makan karena banyak banget makanannya. Terima kasih sekali lagi atas semua materi yang diberikan dari Bapak Ibu narasumber Case Education, dari pelayan P4. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada mungkin kata-kata atau selama pelatihan ini ya, bercandaan yang tidak mengena di hati. Sebelum saya menutup pesan-pesan ini, izinkan saya untuk
sedikit berpantun. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah, sambut pelatihan dengan gembira. Semoga kita mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adil Rahman untuk pesan-pesannya. Selanjutnya adalah pesan-pesan perwakilan dari narasumber. Kami mohon kepada Ibu Ibawati dari Creative Innovation dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLD Kepala Pusat Pemkab Jakarta Pusat, Bapak Haji Mumin. Yang terhormat Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Satuan Pelaksana, Bapak juga yang kami hormati Bapak Ibu Mitra Pemkab Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Ibu ASN dan PJMP yang kami hormati, serta tim narasumber dari Creative Innovation yang tidak bisa saya sebutkan, tidak saya sebutkan juga ya, biar adil ya. Nah, juga rekan-rekan peserta pelatihan yang berbahagia. Mana suaranya ya? Ada ya? Masih semangat nggak? Masih ya. Tadi apa namanya di kelas juga masih semangat sampai diminta ke atas ternyata masih di depan laptop ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya apa namanya lanjutkan, ini saya kasih pantun dulu boleh? Terima kasih obrol ya. Nah, ini saya burung merpati terbang merapat. Terima kasih. Hinggap di pohon makan keripik. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Ibawati dari Kreatif. Satu lagi boleh? Bagus ya. Jalan-jalan ke negeri Arab. Jangan lupa bawa terasi. Wakasek sarana prasarana penuh tanggung jawab memastikan sekolah siap digitalisasi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu saya punya kesempatan untuk berdiri di sini ya. Mewakili para narasumber dari Kreatif untuk kegiatan pelatihan digitalisasi sekolah untuk wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana jenjang SMP ya. Saya ini baru ini ya naik podium di Pemkab Jakarta Pusat. Sebelumnya pernah Pak di JS Pak sekali naik podium juga ya. Kalau mengingat ya pelatihan yang kami lakukan di hari pertama pembukaan setelah pembukaan masuk kelas itu peserta ada yang tanya ke saya pelatihannya kira-kira selesai jam berapa ya gitu. Saya senyum-senyum aja ya karena sudah tahu arahnya ya. Ya Bapak Ibu kita coba aja lihat ya nanti apa yang saya sampaikan menarik atau enggak kira-kira itu latihannya. Masuk ke hari pertama itu masuk ke pengenalan, Bapak Ibu sudah mulai begini ya, seru katanya gitu ya. Hari kedua nggak ada yang ini ya, yang menjatuhkan ballpoint, Bapak Ibu ke mana kalau udah jam 12 siang biasanya ada yang menjatuhkan ballpoint, ini nggak ada ya. Dusnya sudah datang padahal ya. Alhamdulillah ya, sampai hari kelima ternyata begitu. Dan luar biasa kerjasamanya untuk seluruh peserta pelatihan yang
mengikuti pelatihan bersama tim kreatif gitu. Saya senang sekali kerjasamanya luar biasa ya. Jadi aktif bertanya Bapak. Jadi materinya kan memang digitalisasi sekolah. Di dalamnya ada materi mengenai AI. Dari bagaimana memanfaatkan AI untuk kegiatan yang mendukung nanti kegiatan Bapak Ibu di sekolah gitu. Begitu dirunut, ternyata benar ini yang kami butuhkan gitu ya. Kalau menurut para peserta gitu. Ini kalau misalnya materinya sudah tahu, jangan lagi ya bilang supaya saya melanjutkan ke materi berikutnya. Enggak ada yang ini aja, ini enak, ini bagus gitu ya. Itu membantu kami. Terus seperti itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Jadi saya senang sekali. Cuma memang minggu ini kelihatannya di sekolah kegiatannya pada sekali. Gitu ya, jadi memang ada yang datangnya agak siang, tapi kerjasamanya luar biasa Pak. Jadi saya laporkan bahwa pesertanya ini luar biasa. Aplaus dulu dong. Jadi pekerjaan saya lebih mudah ya, karena Bapak Ibu di kelas bekerja sama. Dan mengenai AI ini, Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah ini mendapatkan dari awal bagaimana mencari data, kemudian mengolahnya, kemudian juga sampai publikasinya. Jadi lengkap paketnya, bagaimana informasinya nanti bisa digunakan. Dan benar-benar kalau zaman sekarang ini kan AI luar biasa. Bahkan di Singapura orang yang berusia 40 tahun ke atas itu diwajibkan atau didanai oleh pemerintahnya untuk kuliah lagi supaya bisa mengikuti materi tentang AI. Jadi jembatan komunikasi yang yang dikhawatirkan terputus antar generasi bisa terjebakkan dengan baik. Dan alhamdulillah di sini di P4 Jakarta Pusat juga materinya AI ya, nggak jauh-jauh ke Singapura ya. Di sini Bapak Ibu juga dapat dan insya Allah sih materinya bisa membantu kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Itu saja yang saya laporkan Pak. Kemudian sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun lagi, boleh nggak? Boleh. Masih semua pantun ya? Ada 3 ya Pak? Hitungin aja. Ada nengah terbang perlahan. Cakep. Tanam padi rapat-rapat. Tetap semangat mengikuti pelatihan di P4 Jakarta Pusat. Terima kasih Bapak Ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pesannya dari Bu Bawati. Hadirin yang saya hormati, mari kita ikuti sambutan dan arahan dari PLT Kepala P4 Jakarta Pusat yaitu Bapak Umi, atau yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Kasubag PU yaitu Bapak Herman Hermani, sekaligus menutup secara resmi kegiatan pelatihan ini. Kepada Bapak Herman Hermani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Kepala P4 Jakarta Pusat Pak Haji Bumi, yang saya hormati para staf ASN, PJMP, dan tim pelatihan P4 Jakarta Pusat, para narasumber dari Kampus Education, Bapak Denny Sudartin, yang saya hormati narasumber dari Abinaya Dakara Indonesia, Bapak Roni Edward, Tamu Terhatim, yang saya hormati narasumber dari Creative Innovation, Bapak Ahmad Fikri Yadi serta Bapak Ibu Guru SMP, SMK, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras SMP, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK, selaku peserta yang saya banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan nikmatnya akhirnya Ibu dan Bapak dapat menyelesaikan pelatihan ini. Telah diikuti
selama 5 hari sejak hari Senin 10 Juni hingga hari Jumat 14 Juni 2024. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan sedikit review terkait tentang potret kondisi saat ini yang terkait dengan pelatihan, terutama pelatihan tentang pemanfaatan platform PMM, digitalisasi sekolah dan implementasi cloud. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu masih bersemangat walaupun pekerjaannya bertubi-tubi banyak sekali. Ini long weekend ya Bapak Ibu. Biasa di seluruh dunia kalau long weekend itu kondisi psikologi kita pasti terganggu. Jadi seluruh dunia kalau long weekend memang separuh pikiran kita ada di luar. Tapi saya senang kita masih ada di sini untuk penutupan acara kita. Dulu waktu saya kuliah, waktu saya SMA sampai saya lupa, saya pernah membaca artikel penulisnya Profesor Fuad Hasan, waktu itu Menteri Pendidikan. Kadang-kadang kita memang tidak menyadari bahwa kita punya sakit jiwa, katanya begitu. Pak Fuad Hasan kan psikolog gitu ya. Iya, seperti ini. Jadi akhir minggu yang panjang, long weekend, kadang-kadang kita suka terganggu gitu ya. Nah, apalagi pekerjaannya banyak karena long weekend, jadi pekerjaan minggu depan tinggal beberapa hari menjelang libur sekolah. Jadi tinggal 2 hari kira-kira waktu tersisa. Jadi harus bagi waktu kira-kira gitu teman-teman di sekolah. Nah, ya sudah kita sebut saja penyakit jiwanya namanya long weekend syndrome, itulah kira-kira. Nah itu asal saya saja sebenarnya. Nah, tapi kalau Pak Profesor Fuad Hasan bilangnya kita kadang-kadang juga suka sakit jiwa, yaitu kalau kita suka menumpuk emas, katanya namanya papiromania, sakitnya sakit jiwanya ada sebutannya itu cakep namanya. Kemudian kalau kita suka grafiknya banyak-banyak gitu kan, itu namanya rigar chartis itu cat gitu ya. Terus kalau kita dikit telepon dulu namanya monofilia. Nah, gitu. Jadi memang kita sudah tergantung aktivitas kita gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya ingin menyampaikan sedikit sebenarnya sebagai bahan diskusi kita, sebagai bahan review apa yang kita pelajari. Namun saya akan melihatnya dari sisi yang lain, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Belajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan belajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. PNPM juga dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Bagi guru dan juga kepala sekolah, akun belajar dapat digunakan untuk akses masuk ke login ke platform Merdeka Mengajar. Dengan mengakses platform Merdeka Mengajar, Ibu, Bapak dapat menggunakan berbagai fitur yang tersedia berdasarkan manfaatnya. PNM menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam fitur mengajar ada fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang berbasis kurikulum Merdeka. Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan analisis, diagnosis terkait kemampuan peserta didik dalam literasi, numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. PMM memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun, dimanapun guru berada. Fitur belajar pada platform Merdeka Mengajar memberikan
fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk dapat memperoleh pendidikan pelatihan berkualitas dengan mengakses secara mandiri. Feature lain adalah video inspirasi. Fitur ini memberikan kesempatan kepada guru, tenaga pendidikan bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas, yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam implementasi kurikulum merdeka. PMM mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Feature lainnya adalah berkarya. Feature ini adalah memberikan bukti karya saya yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran, terutama terkait best practice pembelajaran pada kurikulum merdeka. Guru dan tenaga pendidikan dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju bersama. Bapak Ibu, terkait dengan digitalisasi sekolah, saya ingin menyampaikan tentang bahwa adanya digital talent gap. Jadi ada gap, ada jurang, ada jarak, gitu ya. Ini berdasarkan hasil survei para ASN dan juga menggambarkan seluruh pegawai mungkin ya, tapi ini hasilnya adalah yang dari ASN bahwa pegawai menunjukkan bahwa kemampuan dan keinginan pegawai untuk melakukan transformasi digital. Jadi transformasi ke arah digital ini para ASN, jadi termasuk para guru, termasuk tenaga pendidikan, bahwa pegawai yang mau transformasi itu hanya 30%. Ini sangat memprihatinkan. Ini angka yang cukup rendah sesungguhnya. Nah, untuk mengubah para pegawai tersebut agar mau beralih ke penggunaan digital, maka guru atau pegawai harus memiliki motif yang kuat terhadap ada dua sesungguhnya. Yang pertama adalah kultur atau budaya dan mindset atau cara berpikir. Dua hal ini memang mudah untuk kita kerjakan, perubahan kultur, perubahan budaya, perubahan mindset, cara berpikir. Namun sesungguhnya ya sulit sekali gitu ya. Oleh sebab itu maka perlu adanya inovasi digital untuk menumbuhkan digital talent para pegawai. Kemudian kemampuan dalam melakukan transformasi digital ini memang ada 3 aspek yang harus ada, yaitu adalah pemerintahannya yang digital. Jadi pemerintahan digital ini termasuk di dalamnya adalah ASN dan peralatan TIK-nya. Yang kedua adalah ekonomi digital. Ekonomi digital itu contohnya misalnya layanan perbankan sudah mulai beralih ke digital, marketplace juga digital, transport juga digital, LRT itu kan nggak ada masinisnya, jadi memang dia ke arah digital semuanya. Hanya satu, masyarakat juga harus digital. Jadi ada 3 aspek ini. BPDB kalau masyarakat tidak digital ya datang juga ke sekolah, gitu ya. Jadi memang agak repot kalau pemerintah sudah digital, perekonomian sudah digital, tapi masyarakat sebagian belum digital ya memang agak sulit. Jadi tetap saja minta pelayanan yang ketemu gitu lah. Bapak Ibu sekalian, selain itu bahwa transformasi digital tersebut harus didukung oleh infrastruktur digital. Contoh infrastruktur yang terbaru adalah kehadiran internet Starlink oleh SpaceX. Starlink itu dulu ada Starbucks keliling, tapi maksudnya bukan yang itu, Bapak Ibu. Ini Starlink yang internet yang berbasis satelit. Internet dengan menggunakan satelit dengan orbit yang rendah atau low orbit, jadi harusnya kencang gitu ya kecepatannya, dengan jumlah ribuan satelit, katanya 6.000 satelit, jadi di atas itu ada 6.000 satelit untuk ini satelit katanya seperti itu. Ini berguna untuk, memang kalau di Jakarta kita menggunakan Telkom cukup jaringan fiber optik, tapi untuk daerah kecil memang sulit, apalagi yang pulau-pulau. Maka kehadiran Starlink ini membantunya di sana.
Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi digital saat ini sudah sampai pada penggunaan AI, Artificial Intelligence, dan bila fundamental Artificial Intelligence ini harus bisa didasari oleh safety atau keamanan, kemudian etik atau etika. Jadi kalau kita ngetik sembarangan ya muncul juga coba deh yang kita ketik yang yang salah, yang pornografi pasti nggak muncul kalau memang tidak boleh di sana ada. Terus trustworthy artinya dapat dipercaya, tapi dapat dipercaya mohon itu Bapak cek recheck. Saya tulis nama saya keluar memang, tapi memang tidak sepenuhnya benar. Coba Bapak Ibu cek sendiri, tulis namanya di AI yang muncul apa. Kalau tidak muncul berarti belum digital, coba itu digital dulu datanya. Kalau tidak muncul dia cek gitu. Nanti di situ muncul kita akhirnya apa lulusan sekolah mana. Ya kalau salah ya, nah itu kita bisa cek bahwa memang kadang-kadang yang muncul itu tidak selalu yang benar. Perlu dikoreksi juga. Bahwa perkembangan artifisial adalah sebuah upaya yang sangat panjang. Mohon izin Bapak Ibu, saya mencoba memberi gambaran apa sih artifisial dari sisi yang lain, kira-kira demikian. Bahwa kita membedakan kehidupan natural dan kehidupan artifisial. Natural itu alamiah, artifisial itu yang buatan. Mudahnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kehidupan natural itu kita makan makanan dari alam, bukan makanan buatan. Menggunakan transport dari alam, menggunakan angin, air, atau menggunakan hewan, aslinya seperti itu. Kalau hewan itu bisa kuda, onta, gajah, dan seterusnya. Dan upaya manusia menciptakan pewarna buatan, menciptakan warna-warna baru yang pada dasarnya untuk pewarna pakaian. Ini awal mulanya. Tetapi manusia tidak puas sampai di situ. Setelah menemukan satu pewarna baru, mereka menciptakan warna-warna lain dan menggunakan untuk makanan. Tidak lama kemudian ditemukan pemanis buatan, sakarin, yang menciptakan pemanis yang lebih kuat dari yang sudah kita kenal secara alamiah. Jadi sebenarnya buatan-buatan itu sudah dimulai sejak lama, sedikit demi sedikit. Kemudian didorong oleh kebutuhan yang berkembang sangat besar karena populasi bertambah 1 miliar pada tahun 1800, dan setelah itu hanya membutuhkan 160 tahun untuk mencapai 3 miliar pada tahun 1960. Kemudian menjadi 6 miliar pada tahun 1999 penduduk dunia. Akibatnya alam ini semakin padat dan membutuhkan pangan semakin besar. Tidak cukup sampai situ, maka kemudian setelah itu berkembanglah buatan-buatan yang lain seperti organ tubuh buatan, pet atau hewan peliharaan buatan, mainan dan kehidupan lain yang di luar bayangan kita. Peralihan dari kehidupan natural menjadi kehidupan artifisial sampai kemudian dibuatkanlah kehidupan berdasarkan buatan seperti yang digambarkan oleh Meta atau Facebook. Inilah era di mana anak-anak tidak bermain di taman, tetapi bermain menggunakan gadget. Diketahui 60% dari pengguna internet itu adalah yang ada di Indonesia sudah bermain game. Besarnya adalah 25,1 triliun, itu angka yang lumayan besar untuk keekonomian game. Kini banyak aspek kehidupan sudah beralih ke digital seperti uang digital, cryptocurrency, marketplace, dan lain sebagainya. Di dunia perlahan-lahan berpindah ke dunia artifisial. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para peserta pelatihan saya memang merekomendasikan untuk menggunakan AI. Walaupun beberapa AI seperti yang tadi saya ilustrasikan dapat saja menunjukkan data yang kurang tepat atau mungkin salah. Perkembangan teknologi yang cepat akan membawa dampak yang sangat besar, termasuk dapat membuat teknologi lama yang kita kuasai menjadi cepat usang atau obsolete karena telah tergantikan dengan teknologi yang lebih baru. Contoh produk atau teknologi yang telah usang, dulu kita mengenal IBM, BlackBerry, Nokia, Kodak. Teknologinya tergantikan, jadi berubah. Sekarang yang menang produk yang lain. Contoh lain,
Juga terkait dengan kemajuan teknologi, yaitu terkait dengan teknologi komunikasi 3G, 4G, 5G, dan akan berkembang terus. Perkembangan atau perubahan teknologi ini biasa diilustrasikan pada penjelasan tentang change atau perubahan teknologi atau disruption teknologi. Disruption biasanya diartikan sebagai perubahan pada banyak hal sampai konsep dasarnya. Dan setelah penggunaan AI akan segera muncul penggunaan dengan teknologi yang lebih baru, yaitu teknologi kuantum atau komputer kuantum. Dalam penjelasan tentang perkembangan teknologi terkait Industrial 4.0, bahwa konsep revolusi industri 4.0 yang diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab dari seorang ekonom yang terkenal di dunia yang berasal dari Jerman, menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah pola hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup yang kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, baik bidang ekonomi, industri, maupun pemerintahan. Bidang-bidang yang mengalami terobosan akan kemajuan teknologi baru diantaranya adalah robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence robotic, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, semacam Bitcoin, teknologi berbasis internet, dan printer 3D. Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Revolusi industri pada 1.0 ditandai dengan penemuan siswa untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Revolusi industri 1.0 memberikan dampak produksi dapat dilipat gandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara lebih masif. Pada fase ini menguntungkan negara yang memiliki batu bara karena bahan bakarnya adalah batu bara. Revolusi industri 2.0 dimulai pada awal abad ke-19. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya energi listrik. Nama besar Tesla dan Edison mewarnai perkembangan revolusi industri tahap kedua ini. Energi listrik mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lain seperti lampu, mesin telegraf, motor listrik, dan teknologi ban berjalan. Puncak dari revolusi industri 2.0 dalam bidang industri adalah memperoleh efisiensi produksi hingga 300%. BBM menjadi energi industri pada tahap ini dan pasti menguntungkan negara yang memiliki minyak, jadi minyak menjadi strategis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin besar pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis yang selanjutnya dikenal dengan revolusi industri 3.0. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan Programmable Logic Control atau PLC atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dengan bantuan robot yang berprogram, revolusi industri 3.0 mampu mengotomatisasi sebagian besar proses produksi tanpa bantuan manusia. Komponen komputer prosesor menjadi strategis. Jadi negara yang memiliki teknologi prosesor akan menjadi strategis karena peran adalah di sini. Dampaknya proses produksi menjadi semakin cepat dengan hasil yang presisi dengan biaya produksi yang semakin murah. Temuan tersebut cukup membawa perubahan yang signifikan pada pola hidup manusia. Revolusi industri mengalami puncaknya pada saat ini dengan lahirnya
teknologi digital yang berdampak masif terhadap pola hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri generasi keempat yang sering disebut revolusi industri 4.0 mendorong sistem otomatisasi di semua proses aktivitas. 5 teknologi sentral yang menjadi fondasi pengembangan revolusi industri 4.0 yaitu perangkat keras, komputasi atau computing hardware, kemudian perangkat keras produksi atau production hardware, kemudian perangkat lunak atau software atau antarmuka atau interface, dan konektivitas dari 4 aspek tersebut. Revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah terakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jejaring sosial. Banjir informasi seperti ini yang dulu diprediksi oleh futurolog Alvin Toffler yang kini menjadi realitas di era revolusi industri 4.0 saat ini. Informasi yang sangat melimpah ini menyediakan manfaat yang sangat besar dalam dunia pendidikan terkait dengan menyiapkan sumber daya manusia yang lebih handal. Revolusi industri 4.0 tidak hanya menyediakan peluang, tapi juga tantangan bagi generasi milenial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi industri 4.0 juga diikuti dengan implikasi lain seperti pengangguran, kompetisi manusia dengan mesin, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Revolusi industri 4.0 dalam 5 tahun mendatang akan menghapus 35% jenis pekerjaan, dan bahkan 10 tahun yang akan datang jenis pekerjaan yang akan hilang bertambah menjadi 75%. Ini penelitian. Hal ini disebabkan pekerjaan yang diperankan oleh manusia setahap demi setahap digantikan dengan teknologi digitalisasi yang terprogram. Dampaknya proses produksi menjadi lebih cepat dikerjakan dan lebih mudah didistribusikan secara masif dengan keterlibatan manusia yang sangat tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, dengan berkembangnya sistem online perbankan telah memudahkan proses transaksi layanan perbankan. Akibatnya 48.000 teller bank harus menghadapi pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Di Indonesia juga sudah ada, hanya angkanya tidak ada. Kalau di Amerika ada angkanya. Karena teller di bank pertama digantikan oleh ATM. ATM itu kan teller saja, otomatis teller mesin dia. Kemudian setelah ATM itu dipindahkan dari ATM ke HP dia, jadi mobile banking. Bahkan menurut survei McKinsey di Indonesia terdapat sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan yang berpotensi digantikan dengan sistem digital. Namun demikian, bidang pekerjaan yang terkait dengan keahlian komputer, matematika, manufaktur akan semakin banyak dibutuhkan. Bidang-bidang keahlian ini diproyeksikan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, maka skill industri di masa depan yang harus dikuasai oleh generasi milenial meliputi complex problem solving, atau yang lain adalah social skill, kemudian adalah process skill, system skill, dan cognitive ability. Terkait implementasi pembelajaran berbasis HOT, pemerintah mengimbau guru untuk terus berkembang, terus mengembangkan model pembelajaran HOT. HOT adalah High Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi HOT itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah cara berpikir dan cara bekerja lebih baik. Salah satunya adalah karena kita sekarang sedang menjalani pendidikan di abad 21 dan di mana siswa perlu memiliki keterampilan tertentu untuk sukses di masa depannya. Membelajarkan siswa dengan pembelajaran HOT itu sama dengan mempersiapkan siswa untuk hidup di abad 21. Cakapan abad 21 yang harus dimiliki siswa adalah
Satu, terkait dengan karakter, yang kedua terkait dengan kompetensi, yang ketiga terkait dengan literasi. Memasuki era milenium, pemerintah atau Kementerian Pendidikan mengimbau para guru untuk terus mengembangkan belajar mengajar di sekolah dengan model cara berpikir tinggi atau higher order thinking skill atau HOT. Dengan mengembangkan model tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang berkemampuan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi yang baik, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan percaya diri. Dalam menyiapkan peserta didik yang siap bersaing menghadapi era milenium dan revolusi industri 4.0, guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk mampu berpikir kritis, analitis, dan mampu memberikan kesimpulan atau penyelesaian masalah. Belajar pada hakikatnya adalah merubah tingkah laku. Perubahan tersebut menyangkut cara berpikir, bersikap, bertindak dalam berbuat sesuatu. Pertama yang dilakukan adalah berpikir dahulu. Bersikap mempengaruhi cara berpikir, kemudian perilaku atau tindakan adalah suatu langkah konkret yang berdasarkan sikap. Pemerintah ingin membekali guru untuk menyiapkan guru dalam program peningkatan kompetensi pembelajaran berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan mata pelajaran yang diambil guru. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dalam program peningkatan kompetensi yang meliputi konsep, strategi, penggunaan perangkat dalam pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta didik yang pintar dan sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai siang ini kita telah menyelesaikan 3 kegiatan pelatihan yang terprogram. Yang 2 akan menyusul sore ini selesai. Yang kita laksanakan di tanggal 10 sampai hari ini tanggal 14 Juni 2024 yang sudah selesai, yaitu tentang pelatihan pemanfaatan PNM untuk implementasi kurikulum merdeka, kemudian pelatihan digitalisasi sekolah, kemudian pelatihan implementasi HOT dan penyusunan instrumen asesmen. Berdasarkan data dari panitia penyelenggara tercatat bahwa peserta yang hadir untuk mengikuti pelatihan sejumlah 212 orang. Kami sangat menghargai Ibu Bapak semua bahwa di sela-sela kesibukan di sekolah masih tetap dapat mengikuti pelatihan ini. Saya berharap Ibu dan Bapak terus melanjutkan proses pembelajaran ini tidak berhenti jadi gini saja, tapi harus berlanjut. Kembang dalam implementasi 4C beserta para guru di sekolah dan peserta didik. Ibu, Bapak yang saya hormati, tantangan berikutnya adalah memberikan layanan terbaik kepada peserta didik, mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam mengembangkan ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi. Teruslah belajar, teruslah menginspirasi anak didik kita di sekolah. Bapak Ibu, kembali dari pelatihan ini, saya berharap bisa memiliki semangat yang baru, daya juang yang kuat untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi putra putri kita di sekolah, serta mengimbaskan ilmunya kepada guru sejawat di lingkungan sekolah masing-masing. Kepada narasumber beserta tim, kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dalam menerima baktikan ilmunya kepada peserta semuanya. Terakhir, kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pelatihan ini ada hal yang kurang berkenan. Demikian Bapak Ibu, beberapa review yang bisa saya sampaikan yang sebagai bahan diskusi kita sesungguhnya lebih lanjut. Mohon izin ada sedikit pantun Bapak Ibu. Memberi minyak di jalan bertemu dengan Pak Safaat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat.
Demikianlah Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan berakhirnya pelatihan ini dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka saya secara resmi menutup kegiatan pelatihan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah ilmu yang akan membuat kita semakin dekat padanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan arahan dari Bapak Kasubag, yaitu Bapak Herman Hermadi. Sebelum kita melakukan penutupan kegiatan ini, mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jamaluddin. Kepada Bapak Jamaluddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran umat agama Islam untuk umat ajaran Muslim, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran ya Allah. Karena atas kasih dan sayang-Mu, kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan kegiatan pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan secara luring dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridho-Mu atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, serta jadikanlah pula perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah dilalui menjadi amal yang soleh dan penuh rahmat-Mu, serta momen yang bermanfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran-Mu di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat. Ya Allah, ya Rabbi, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikanlah derajat kami untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai sudah cara penutupan kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.